Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa sih yang dia katakan tentang kamu pada orang lain ya. Oke, karena ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question Rp100.000 dan ini hari terakhir untuk booking promonya ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Yang dia katakan tentang kamu pada orang lain. Di sini mereka bilang gini ya. Ada keraguan yang dia rasain juga tentang hubungan kalian. Terutama kalau kalian yang udah sama-sama saling ngejauh gitu ya, atau agak renggang, atau ya ada jarak lah. Mungkin dia bilang dia ragu sama kamu, makanya dia agak ngejauh, atau ya dia bilang yang bikin dia jauh sama kamu itu karena dia ragu sama kamu, ya. Tapi di sini masih banyak dari mereka itu yang belum bisa benar-benar melepaskan kamu, masih ada ikatan gitu ya, atau masih ada ikatan, atau memang kalian belum benar-benar selesai, atau ada yang ngerasa masih terikat dan belum bisa melepaskan. Tapi ada juga yang bilang kalau ya dia tuh masih ketarik, masih suka keinget dan ketarik energinya sama kamu. Ada yang bilang dia tuh udah cuek sebenarnya sama kamu, tapi ya sesekali masih suka kepo lah kayak gitu. Dan mungkin kamu udah deket sama orang lain, atau udah deket juga sama orang lain, atau ya pastilah kamu ada yang deketin kamu lah gitu selain dia, terutama yang hubungannya udah selesai. Ada yang bilang kalau kamu sama dia tuh diam-diaman ya, diam-diaman, sikapnya juga udah dingin kalian nih. Dan dia tuh mungkin bilang kalau sebenarnya dia ada option lain, makanya dia kayak udah berpaling dari kamu atau udah nggak peduli dari kamu. Intinya ada alasan dimana kayak dia udah berpaling dari kamu. Ada hal lain yang bikin dia yakin suatu keputusan dan akhirnya dia kayak berpaling dari kamu. Optionnya bisa orang atau bukan ya. Kamu itu keras kepala. Sebenarnya mirip-mirip sih kayak dia juga keras kepala orangnya. Dan di sini banyak yang bilang kalau dia tuh udah capek. Gue udah capek sama hubungan ini, atau gue udah capek banget sama karir dan pekerjaan, makanya nggak terlalu fokus jalanin hubungan ini juga. Ya udah capek lah sama semuanya. Tapi sebenarnya ya bisa dibilang kamu itu masih salah satu orang yang penting dalam hidup dia. Dan di sini tuh sebenarnya dia masih mau dengar kadang tentang kamu. Masih mau dengar tentang kamu, bisa jadi dia masih mau dengerin cerita-cerita kamu setiap kamu sharing, atau dia masih mau dengar apapun ya tentang kamu. Misalnya ada orang yang ngomongin kamu, dia masih mau dengar, masih mau tahu gitu ya. Ada sih keinginan buat nunjukin diri lagi ke kamu. Ada sih keinginan buat nunjukin diri lagi ke kamu. Tapi nanti aja deh. Mungkin waktunya belum tepat. Jadi dia ini masih kepo-kepo aja dulu. Di sini ada yang cinta segitiga ya. Aku ngerasa ada. Ya hubungan kalian cinta segitiga. Tapi ada dari mereka tuh yang bilang kalau mereka tuh sempat ya kayak mendambakan hubungan apa ya, yang bahagia sama kamu sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi banyak juga dari mereka yang kayak udah capek, makanya nih kayak pelan-pelan ngejauh. Capek sama hubungannya, capek juga kalau dalam cinta segitiga. Tapi ada juga yang karena seseorang, ada orang lain makanya ngejauh ya, yang satu ini.
Nggak tahu nih orang ketiganya dari pihak siapa ya. Aku nggak mau menyakiti dia lebih jauh lagi. Nah, ada seseorang yang ngomong kayak gitu. Tapi aku masih tetap memperhatikan kamu dari kejauhan. Aku ingin memastikan kalau kamu baik-baik aja. Aku masih sering kepikiran kamu sih. Ini masih ada yang sering mikirin kamu ya, terutama kalau hubungan kalian udah gak baik-baik aja. Dia kepikiran sih, entah khawatir sama kamunya atau ya masih kepikiran aja tentang kalian, tentang hubungan kalian. Ada yang bilang ya, kayak menduga-duga mungkin kamu gak baik-baik aja saat ini. Tapi dia takut nih buat menunjukkan diri ke kamu, buat apa sih, kayak ini kan ada yang kalian diam-diaman, ada yang nggak berkabar, nggak tahu kabar satu sama lain, ada yang mungkin dia juga punya salah, jadi kayak dia takut buat kontak kamu, buat nunjukin diri ke kamu, buat menghampiri kamu. Sebenarnya banyak juga sih dari mereka yang nggak baik-baik aja ya. Makanya mereka ada yang kayak sembunyi gitu ya, menyendiri. Ada yang bilang kalau hubungannya kamu sama dia tuh udah berakhir. Dan di sini salah satu dari kalian ada yang sakit hati, ada yang tersakiti. Dan dia bilang ya sama orang tuh kalau sebenarnya dia tuh takut banget buat menyakiti kamu. Dan dia ngerasa sebenarnya kamu sama dia tuh banyak banget kesamaannya. Dari karakter, sifat, perasaan kalian juga mungkin sama. Kalian sama-sama punya perasaan yang sama. Tapi di sini dia lebih memilih buat diam katanya. Lebih kebingung dia tuh. Dia bingung harus gimana. Banyak yang masih baper sama kamu soalnya. Makanya diam aja, takut gak mau menyakiti. Takut menyakiti kamu. Ada yang bilang gini ya ke orang, gue tuh udah ngejauhin dia dan gak ada sedikit pun yang gue lakuin buat hubungan ini. Jadi kayak apa ya, ada seseorang yang menghilang gitu aja, pergi gitu aja, atau ghosting gitu aja ya kayaknya. Ada yang ghostingnya ini karena ada seseorang yang baru ya. Jadi dia ngebiarin hubungan kamu gitu aja dan beralih ke seseorang yang baru. Ada yang bilang gini ya ke orang, gue tuh bener-bener kayak pengecut sih. Kayak gue pergi gitu aja, gak memperbaiki semuanya, gak menyelesaikan dengan baik, tapi gue bener-bener egois, mikirin diri sendiri. Dengan dalih ya gak mau menyakiti satu sama lain. Sebenarnya gue melihat sebuah harapan di hubungan ini, tapi gue gak mau berusaha lebih aja. Ada yang bilang gini, sebenarnya gue melihat harapan di hubungan ini, cuma gue gak mau berusaha lebih aja, lebih jauh aja. Dan gue lebih pilih buat ya membatasi diri dan jaga jarak sama dia. Mungkin gue pengecut ya, gue gak bisa dan gak berani buat menanggung resiko. Dan dia ngerasa kamu tuh nyalain dia di hubungan ini, dan kayak ya dia salah lah pokoknya di mata kamu, terutama kalau mereka yang ghosting ya, tanpa tahu penyebabnya apa mereka ghosting. Jadinya ya dia sadar sebenarnya kamu juga nyalain dia. Hubungan kamu sama dia tuh stuck. Dan ada yang ngerasa kayak dia tuh sebenarnya ngerasa beda levelnya sama kamu, dan ada yang ngerasa insecure. Dan kalian juga ada perbedaan. Di sini dia mau bilang kalau ada yang pengen bilang terima kasih ya, terima kasih kalau kamu tuh udah mencerahkan hidupnya dia selama ini. Ini kebanyakan orang dari masa lalu ya yang ngomong, kayak kalian pernah kenal atau pernah deket lah ya.
atau pernah punya hubungan, jarang yang PDKT nih. Ada yang bilang ke orang, gue tuh sebenarnya sakit hati juga loh, apalagi kalau ngeliat dia tuh ada yang deketin dia, apalagi kalau ngeliat dia tuh terluka, ngeliat kamu terluka gitu ya. Tapi gue bingung nggak tahu harus gimana. Gue tuh kayak bener-bener susah buat ngelakuin apapun tuh kayak nggak bisa. Hubungan ini tuh bener-bener berat buat dia katanya. Hubungannya stuck dan dia juga nggak berbuat apa-apa. Banyak beban yang dia rasain ketika dia jalanin hubungan sama kamu. Entah bebannya dari hubungan ini atau beban-beban lain yang datangnya bersamaan ketika dia jalanin hubungan sama kamu ya. Tapi ada yang bilang gini ya, ketika dia jauh dia pengen deket sama kamu, ketika deket dia malah jaga jarak sama kamu. Bingung ya. Ada yang saking rasa bebannya, beratnya, jadi dia lebih pilih buat pergi aja jauh dari kamu, move on aja, moving on. Ada yang bilang kayak, ya udahlah kamu tuh sebenarnya orangnya tuh kuat. Ya dia yakin sih kamu kuat menghadapi cobaan hubungan kalian seandainya dia meninggalkan kamu gitu. Dia tahu kok jiwa-jiwa kalian tuh kuat, katanya strong. Ya mungkin kamu bakalan recovery secepatnya ya, bakalan kayak healing cepat, walaupun saat ini mungkin terluka karena dia. Apa yang dia katakan tentang kamu kepada orang lain. Kamu tuh orangnya dewasa. Kamu tuh sempat membuat dia tuh kayak berpaling. Kamu membuat dunia dia tuh berpaling, kayak kamu pernah kayak bikin dia tuh bener-bener kayak terpesona sama kamu gitu. Bener-bener dia yang pernah kayak kecintaan banget sama kamu juga. Pokoknya bener-bener love struck lah gitu ya. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh udah cuek sama dia. Sempat kayak dia cari-cari perhatian kamu atau apalah gitu ya ke kamu, tapi kamu udah cuek. Kayak mungkin udah gak mau kenal lagi sama dia. Di saat dia ngerasa ya dia udah nyakitin kamu, tapi tuh kamu nggak membalas, kamu tuh kayak nggak yang marah-marah, kamu malah kayak diam. Nah diamnya itu kadang mereka mikir kayak apa sih yang kamu rasain gitu. Saking banyak dari kalian tuh yang diam jadi bingung apa sih sebenarnya yang kamu rasain setelah disakiti, atau apa yang kamu rasain tentang dia sekarang. Ada yang bingung kayak bertanya-tanya aja gitu. Ada yang bilang kalau mereka ya sebenarnya tuh masih pengen gitu ya kayak memiliki kamu. Ada yang masih berharap juga, ada yang sebenarnya tuh pengen berjuang buat kamu. Ada yang pengen rasanya tuh kayak ngedapetin kamu. Itu kan keinginannya ya, tapi kan kita nggak tahu nih actionnya gimana dia ke kamu. Dan kamu tuh seseorang yang mau berjuang, mau berusaha. Dalam hubungan juga mau berjuang, mau berusaha. Tapi banyak dari kalian juga yang kayak udah menghindar ya dari mereka nih katanya. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh masih suka kepoin dia juga. Iya. Masih suka cari-cari tahu tentang dia. Pokoknya dia tahu lah kalau kamu tuh mungkin masih ada yang kepoin dia. Dan ada yang bilang kalau kamu tuh mau ngelakuin apa aja buat hubungan ini. Even kamu tuh dalam kesulitan, kamu mau berjuang dan usaha buat hubungan ini. Ada yang bilang kalau ini ya masih menjadikan kamu tuh tujuan hidupnya. Mungkin one day dia bakalan ngejar kamu, bakalan cari kamu di saat semuanya mungkin sudah membaik atau baik-baik aja. Tapi di sini ada yang bilang kalau mereka tuh kehilangan kamu sih.
kehilangan kamu, ada yang hampa ketika kamu pergi, ada yang ngerasa kesepian pas kamu gak ada. Apalagi kalau mereka yang bener-bener kayak udah self-frekuensi sama kamu, terus ngerasa cocok, harmonis, tanpa ada masalah dulunya sama kamu. Ada yang bilang kalau mereka tuh pengen deh sebenarnya bisa main lagi sama kamu, main bareng, have fun bareng, tapi nggak tahu nih kamunya mau atau enggak. Kalian kan udah jauh-jauhan, terutama kalau kalian yang hubungan cinta segitiga terus kayak langsung ngejauh, itu ada juga soalnya di sini. Kamu tuh seseorang sebenarnya yang punya value katanya. Ada yang bilang kayak gitu ke orang lain, kamu tuh punya value, kamu tuh orang yang nggak mau disemena-menain, seenak-enaknya diinjek-injek gitu ya. Dan makanya ketika kamu tahu dia dekat sama seseorang, kayak kamu langsung ngejauh. Dan mungkin kamu tahu kalau dia tuh dekat sama seseorang. Nah itu yang ada cinta segitiga, yang ceritanya kayak gitu ya. Dan ada yang khawatir kalau kamu tuh gimana ya, baik-baik aja nggak ya. Takutnya kamu tuh depresi, stres, dan kamu nggak mau makan. Nanti kamu makannya gimana gitu. Ada yang sampai tanya-tanya tentang kamu makannya gimana gitu. Takutnya kamu nih stres malah jadi nggak makan. Ada yang rasanya tuh kayak pengen teriak gitu, karena ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa dalam hubungan ini. Ada yang ngerasa kayak kamu tuh marah sama dia, dan rasanya tuh kamu kayak pengen kayak kesel, benci banget sama dia. Ada yang pengen bilang makasih juga kalau selama ini nih kamu tuh udah memberikan dia kekuatan. Dengan hadirnya kamu di samping dia, kamu udah cukup memberi kekuatan. Ada yang bilang kalau kamu tuh ya cuek banget memang orangnya, atau cuek sama dia karena kamu lebih fokus ke karir. Dan kamu tuh sibuk banget orangnya, makanya kamu gak terlalu peduli sama hubungan kalian. Terutama kalau kalian udah ngejauh ya, terus kamu udah benar-benar gak peduli sama dia. Padahal ada yang bilang kalau mereka tuh sebenarnya masih pengen banget sama kamu. Entahlah pengen apa, karena di sini aku lihat kayak seseorang tuh masih kayak gemes gitu sama kamu ya, masih mendambakan kamu gitu. Yang dia katakan tentang kamu pada orang lain, ya kamu sama dia memang beda katanya, malah sering banget ribut, konflik, sering sama-sama emosi, tapi kalian tuh bener-bener ya karena perbedaan itu membawa warna dalam hidup kalian, dan itu juga perbedaan yang bikin kalian tuh kayak terikat dan makin deket, dan jadi rasanya kayak sama-sama pengen berjuang, pengen ngejaga hubungan ini gitu. Ada yang bilang kalau kamu tuh benar-benar fokus sama karir kamu ya, jadi kamu sebenarnya juga nggak terlalu peduli sama dia, atau ada yang ngerasa kayak kamu tuh malah cuek, terus kayak dia dicuekin sama kamu. Iya, ada yang ngerasa nih kayak entah nih hubungan kamu masih deket atau enggak. Ada yang ngerasa kayak kamu tuh cuek sama dia, atau dia tuh dicuekin sama kamu ya. Apalagi kalau mereka yang punya salah ya, kayak mereka sadar banget kamu tuh dicuekin sama dia. Kamu udah gak peduli lagi, udah gak mau tahu lagi tentang dia. Ada yang takut kamu tuh stres ya. Iya, ada yang takut kayak gitu. Kamu stres dan gak peduli sama diri kamu lagi. Karena masalah hubungan kalian, jadi takutnya membawa dampak buat hidup kamu gitu ya. Takut kamu gak baik-baik aja setelah dia tinggalin kamu. Dan dia juga sempat sih kayak, ada yang bilang gini ya ke orang lain, kalau dia tuh kayak sempat banget stres dan kebingungan harus memutuskan hubungannya sama kamu. Mungkin ada cerita apa yang bikin dia tuh harus memutuskan hubungannya sama kamu ya. Kamu tuh sebenarnya seseorang yang dia dambakan, dan kayak pengen dia tuh bisa memiliki kamu sebenarnya. Walaupun dia ngerasa kayak kamu tuh sulit dijangkau, kayak nggak mungkin dia dapetin kamu, tapi ya sebenarnya ada yang menjadikan kamu tuh tujuan, seseorang yang memang dia idam-idamkan, dia mimpikan buat dapetin kamu ya.
dan kamu tuh lebih bersinar dari siapapun yang pernah dekat sama dia atau siapapun yang lagi deket sama dia. Kamu tuh kayak beda sebenarnya, dan dia tuh ngerasa kamu tuh menyinari hidupnya gitu ya, membawa pencerahan. Tapi sayangnya ada juga yang bilang kalau sebenarnya hubungan kamu tuh bener-bener complicated banget, dan malah ada yang ngerasa kayak dia tuh bener-bener kayak memperebutkan kamu dari orang lain. Adalah yang kayak entah dia memperebutkan kamu dari orang lain karena kamu dekat sama yang lain juga, atau ada yang ngerasa kayak ya itu di sini tuh kayak ada yang bersaing untuk memperebutkan seseorang, makanya hubungannya agak-agak complicated ya. Ada yang bilang juga kalau ya kebingungan karena punya beberapa option yang lain. Jadi ada yang ngerasa kayak punya option dan ingin mengakhiri hubungannya sama kamu gitu ya. Punya alasan lah. Dan ada juga yang ngerasa ketika dia mati rasa atau terpuruk, kamu tuh bikin hidup dia tuh lebih seperti dia tuh terlahir kembali pas dia deket sama kamu tuh pertama kali. Karena aku lihat di sini ada yang waktu itu ada hubungannya berakhir sama seseorang, terus kamu muncul kan, hadir ke hidup dia, dan kamu tuh kayak bantu dia bangkit. Nah di sini dia kayak ngerasa terlahir kembali pas kamu hadir. Tapi tetap aja ya ditinggal ya. Ya gitulah. Pokoknya ini benar-benar campur-campur banget ya, yang dia omongin ke orang lain. Dan di sini ada yang ngerasa hubungannya berakhir sama kamu udah selesai, tapi nggak benar-benar jujur apa alasannya ke kamu. Jadi kayak ada yang menyembunyikan alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Ada yang bilang kalau kamu tuh kayak separuh jiwanya, dan kalau emang menjauh sama kamu dia benar-benar ngerasa kehilangan sosok yang benar-benar ngertiin dia banget. Dan ada yang ngerasa kayak kamu sama dia tuh udah beda ya visi misinya, kamu kemana dia kemana. Banyak nih hambatan dan halangan hubungan kalian, tapi tetap aja gitu kayak kamu tuh memberikan hal positif buat dia. Nah di sini kelihatan kalau kamu atau dia nih yang masih kepo, yang masih suka stalking. Dan ada juga yang bilang kalau kamu tuh cukup memberikan manfaat, karena kamu suka bantu dia juga. Kamu seseorang yang udah mapan, ada yang udah mapan di sini juga. Bagus dalam finansial menurut mereka. Dan di sini juga tuh kalian tuh kayak beda antara langit dan bumi, antara matahari dan bulan, hitam dan putih. Kelihatan perbedaannya sebenarnya. Ya kalian kayak udah beda lah gitu ya tujuan dan visi misinya. Ada yang pengen bilang minta maaf kalau dia nggak bisa benar-benar jujur ke kamu, ngomong apa adanya ke kamu. Ya sesungguhnya ya mereka banyak sih yang masih punya perasaan ke kamu sebenarnya. Ya masih ada rasa-rasa cinta itu. Apa yang dia katakan tentang kamu pada orang lain. Kamu tuh banyak yang membuat dia tuh berubah. Dia tuh mengalami banyak perubahan karena kamu. Perubahannya ke arah positif sih. Kamu membuat dia berkembang, bertumbuh. Banyak lah kayak kayak istilahnya banyak yang kamu lakuin buat dia, dan dia tuh kayak berutang budi sebenarnya sama kamu. Kamu selalu siap kapan aja dia butuh juga, selalu cepat ada kapanpun pas dia butuh. Ada yang pengen minta maaf kalau selama ini tuh kayak dia tuh sering banget marah sama kamu. Ya karena memang sebenarnya kamu bikin dia marah kali ya. Tuh di sini sebenarnya kayak ada yang twin flame ya. Kamu sama dia tuh jiwanya sama, kembar, banyak kesamaan sebenarnya. Dan kayak susah melepaskan.
Nah, ada juga yang pengen bilang minta maaf kalau dia tuh nggak banyak yang bisa dia lakuin buat hubungannya sama kamu. Dan dia tuh kayak seperti orang bodoh, bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa buat kamu, buat hubungannya kalian. Dan ada yang bilang kalau di sini sebenarnya dia juga kayak nggak baik-baik aja. Ada yang ngerasa hatinya tuh hancur ya, kayak berkeping-keping. Kayak apalagi kalau kalian menjauh, hubungannya selesai, terus dia juga hancur sebenarnya, bukan kamu aja. Tuh dia ngerasa kayak feeling lost, kehilangan juga. Setelah dia ngerasa kehilangan ya kamu malah makin menjauh dari dia. Terus komunikasi kalian juga kayak langsung jadi nggak baik, on off. Ada yang bilang kalau kamu tuh bikin dia berpikir. Dia jadi banyak merenung nih tentang hubungan kalian. Atau ya gara-gara kamu dia jadi banyak merenung, banyak mikir gitu ya. Mikir-mikir doang tapi nggak action ya. Ada yang pengen minta maaf karena ada seseorang di antara hubungan kalian. Terutama kalau mereka yang mendatangkan orang lain ya di hubungan kalian. Karena aku lihat di sini ada memang. Itulah yang bikin dia jadi kayak bercabang-cabang ya pikirannya, karena ada orang lain juga, bukan kamu aja. Ada yang minta maaf juga karena bikin kamu marah, emosi, karena ada seseorang, ada pihak lain di hubungan kalian. Dan sesungguhnya dia tidak bisa memutuskan harus pilih siapa sebenarnya, karena mungkin dia cinta sama keduanya ya. Playboy ya, player ya, gimana nggak bisa memilih ya. Berarti hatinya ada seseorang ya, bukan kamu saja. Ada yang pengen ngajak ketemu sih sebenarnya sama kamu tuh, iya. Tapi ada yang bilang kalau tanpa dia sadari sebenarnya perasaan ke kamu tuh makin lama tuh makin tumbuh gitu ya. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Dan ada yang ngerasa sebenarnya dia tuh cocoknya sama kamu aja. Ada yang udah menyimpan perasaannya rapat-rapat dan memilih berpaling dari kamu. Padahal perasaannya masih ada, tapi dia keep dan dia tutup rapat-rapat. Ada yang memilih dipendam aja nih perasaan dan memilih buat pergi. Ada yang ngerasa kayak dia tuh menggantung hubungan kalian. Iya, kayak ngambang, dibikin ngegantung hubungannya. Dan dia bingung, sebenarnya lebih baik ngejauh, tapi dia nggak bisa gitu ngejauh dari kamu. Rasanya pengen ngejauh, tapi jiwanya tuh masih pengen deket sama kamu terus. Jadi kayak nggak sinkron antara keinginan sama jiwanya dan hatinya dia tuh. Ada yang masih kayak ini, kamu tuh menghantui hidupnya dia tuh terbayang-bayang sama kamu ya. Ada yang masih ada rasa ini on fire gitu perasaannya ke kamu. Kayak berbunga-bunga, masih ada benih-benih cinta tuh masih ada yang ngerasa benih-benih cinta. Masih ada yang baper memang, dan masih ada yang menganggap kamu tuh ratu dan raja di hatinya, seseorang yang penting, entah dulu atau sekarang. Karena ya itu, kamu membawa banyak perubahan buat dia banyak yang berubah sih gara-gara kamu nih. Iya, mungkin kamu tuh positif orangnya. Ada yang kamu tuh membuat dia jadi lebih dewasa, mendewasakan dia, hubungan kalian, masalah-masalah kalian ini. Dan dia tuh masih mau kayak jadi pendengar yang baik, good listener buat kamu. Gak apa-apa lah gitu ya, kamu misalnya ada cerita mau sharing apa, dia masih mau kok dengerin. Karena ada ya memang seseorang di sini belum bisa gitu pandangannya jauh dari kamu, masih pengen tahu tentang kamu. Ada yang pengen bilang makasih kalau sama ini kamu tuh udah mau berjuang sama-sama sama dia. Kalian sama-sama tersakiti sama hubungan ini. Dan itu dia juga. Ada yang mau bilang kalau dia udah gak mau deh membuat
kalian sama-sama lebih sakit lagi karena hubungan ini. Di sini dia tuh ada yang kayak langsung kayak ada yang terpuruk sih ya, ada yang terpuruk hidupnya karena kamu nih. Terutama kalau dia yang langsung menghilang gitu ya dari kamu, sebenarnya ada yang terpuruk. Bukan, ya mungkin dilihat dari luar kayak baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak. Kan ini mungkin ada yang memanipulasi keadaannya. Dia pura-pura baik-baik aja padahal enggak. Tuh, ada yang ngerasa kayak kesepian tapi pura-pura tegar gitu ya. Pura-pura bisa berdiri sendiri hidupnya. Padahal enggak. Ya ada yang bilang tuh kalau ya udahlah, kamu tuh udah menjadi masa lalunya, dia udah gak mau nyakitin kamu lebih lagi. Ini tuh kayak ada seseorang yang takut gitu loh menyakiti kamu terus, menyakiti kamu lebih lagi kalau seandainya hubungannya dipertahankan kayak gitu. Oke, sampai sini aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Cancer, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Virgo, Scorpio, Gemini, Aries. Dan di sini ada inisial hurufnya, nama dia atau nama kamu ada huruf O, Z, W, X, B, V, L, R, C, F, K, dan P ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian tersayang. Thank you for watching, stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.